Habibie Afsyah adalah seorang pemuda yang Allah anugerahi kelebihan, walaupun kondisi fisiknya tidak seperti pemuda lainnya. Sejak usia 8 bulan, Habibie Afsyah terkena penyakit langka bernama muscular dystrophy, yaitu penyakit yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibie, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Namun kondisi fisik yang dialami Habibie tidak membuat dirinya lemah. Bahkan sebaliknya, dia menjadi sosok pemuda sukses. Ingin tahu kisah lebih lengkapnya? Saksikan Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pemirsa, dan kali ini kita masih akan terus mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dengan bintang tamu narasumber yang luar biasa, yang orang bilang mungkin punya keterbatasan tapi kalau pengen nyebutnya diberikan kekhususan oleh Allah. Ini spesial banget. Dan kalau pengen kenalin, nama beliau adalah Mas Habibie Afsyah. Ini seorang yang orang menyebutnya penyandang difabel, tapi ternyata bisa jadi pengusaha yang sukses, terus juga jadi motivator, bahkan beliau jadi konsultan digital marketing pengusaha muda. Nih, Masya Allah, kita kenalan dengan beliau dan bundanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habibie, Bunda. Alhamdulillah. Bun, maaf ya gebrak-gebrak ya. Oh, enggak apa-apa. Karena harus begitu ini Iya, acaranya, istilah. iya. Saya izin tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, dan ngambil hikmah, insya Allah ya. Mas Habibie, sakitnya sakit apa ini kata dokter? Nama penyakitnya spinal muscular atrophy. Itu mutasi gen yang mengakibatkan otot-otot semakin lemah setiap hari, setiap tahun. Gitu. Jadi awalnya dari otot gerak otot besar ya, kaki kayak gitu. Awalnya. Kaki, tangan seperti itu. Lalu masuk ke atas, artinya ke jari-jari dan ke otot-otot lainnya. Otot pernafasan, otot menelan, dan lain-lainnya seperti itu. Sekarang usia berapa, Mas? Aku 36 tahun. 36? Iya. Masya Allah. Jadi yang harus dilakuin terapinya itu apa aja? Kalau terapi sendiri nggak ada. Hanya saja yang dijaga itu, yang benar-benar dijaga saja adalah fungsi otot pernafasan. Jadi aku memakai alat, kalau di rumah itu alat terapinya dipakaikan masker, kedap, dan itu dipompa dengan mesin. Dengan alat itu membantu mengambil alih fungsi pernafasan, jadi dibantu nafasnya supaya lebih ringan. Masya Allah. Gitu. Tapi terus dulu proses sekolah TK, SD, SMP itu sempat ikut biasa? Sekolah normal. Normal ya? Sampai SMA. Sampai SMA. Dan mulai menyadari bahwa saya beda sama teman-teman dari pas SD juga mungkin udah. Karena dari kecil aku memakai kursi roda, jadi ya memang udah tahu kondisinya, dan mama juga nggak pernah memberikan PHP gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak nanya ke orang tuanya, biasanya enggak kok, kamu bisa jalan, kalau yang penting kamu makan yang banyak kayak gitu ya. Tapi kalau Gitu. mama, iya, tapi kalau mama enggak, mama udah dari kecil, dari aku TK, mama kenapa aku nggak bisa jalan, mama udah menjelaskan secara secara medis. Gitu. Jadi kamu nggak bisa berjalan, memang kata dokter begini, tapi jangan khawatir, kaki kamu yang nggak berfungsi itu akan menggantikan kemanapun kamu mau pergi kayak gitu. Masya Allah. Jadi kaki mama juga kakimu. Masya Allah. Tapi sempet nggak Mas Habibie ngelihat teman-teman yang mungkin lagi pada lari main-main terus jadi kayak ngerasa, kok mereka gitu, aku enggak, Allah yang nggak adil atau gimana? Sempet kepikiran? Ada masanya, cuma itu kan kalau anak kecil itu kan mudah melupakan. Jadi ketika merasakan fase itu ya sudah, tapi ketika aku sampai rumah kan ketemunya komputer, video game, Lupa kembali lagi ya? ke keadaanku yang bahagia, ya udah, jadi yang itu lupa gitu. Terus perasaan Ibu gimana, Bu, waktu Ya, mengetahui kondisi Mas Awalnya Habibie? waktu mengetahui bahwa penyakit anak saya itu tidak ada obatnya, saya yang penting ini aja, apa takdir Allah ya. Betul. Kita betul. berdamai dengan keadaan, kita Betul. berdamai dengan penyakit kita. Betul. Ya, apa yang Allah berikan ada yang terbaik.
Saya nanti izin tanya-tanya lagi ya, pemirsa di rumah juga pasti penasaran terkait kesuksesannya walaupun kondisinya beliau seperti ini. Kita akan bahas di acara Sah Selalu Ada Hikmah, nantikan. Jadi kan dari leher ke bawah, Anda nggak bisa gerak ya. Itu kaki bener-bener nggak bisa digerakin sama Gerak sekali. bisa hanya untuk goyang gitu, tapi kekuatan untuk ngangkat nggak ada. Kalau di tangan, Tangan tinggal jempol tangan kanan. Ini untuk kerja, untuk Ini pakai megang mouse. Jempol sakti.